Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Guru Mesra Badu dengan NIM 9414-23004 dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonometrik 2 yang dibimbing oleh Ibu Rivi Fazlina Jeuna ESME. Pada video kali ini, saya akan membahas tutorial analisis data panel menggunakan Stata, sekaligus melakukan serangkaian uji sebagai bagian dari proses validasi model, yaitu ada uji Hausman, uji heteroskedastisitas, uji multikolineritas, dan uji normalitas. Tutorial ini bertujuan untuk membantu teman-teman memahami langkah-langkah praktis dalam menganalisis data panel, sekaligus sebagai referensi dalam pengerjaan penelitian kuantitatif. Pastikan kalian menyimak sampai akhir, karena akan ada juga penjelasan intervensi hasil output dari setiap uji. Langsung saja kita mulai. Starting. Baik, sekarang kita mulai masuk ke proses pengolahan data panelnya di Stata. Pertama, kita buka dulu aplikasi Statanya. Lalu, klik file yang ada di pojok kiri atas ini. Terus pilih import, kemudian pilih dbase dbf karena saya pakai data dbase dbf. Jika kalian datanya dari Excel, kalian bisa pilih Excel spreadsheet ini. Kita klik saja. Nah, akan muncul seperti ini. Kita klik browse saja untuk mencari file datanya. Kalau file datanya kalian belum muncul, kalian bisa klik di bawah ini menjadi all files supaya semua jenisnya bisa terlihat. Wait a minute. Di sini saya memakai UAS 04 DTA. Terus kita klik open saja. Nah, setelah muncul seperti ini, jangan lupa untuk mengubah variabel cache-nya menjadi lower. Setelah itu kita oke saja. Nah, setelah klik OK, akan muncul peringatan warna merah di bagian bawah seperti ini. Jangan panik, itu biasanya terjadi karena format file perlu dibuka dengan perintah manual. Nah, cara mengatasinya itu mudah saja, kalian tinggal klik command use saja. Terus kita copy yang bagian kutip ini. Ctrl C. Habis itu kita Ctrl V. Di enter saja. Nah, di sini sudah muncul datanya di bagian pojok kanan sini ya. Selanjutnya, untuk mendeklarasikan struktur data panel, untuk memberitahukan kepada Stata bahwa data kita ini data panel, kita komen saja seperti ini. Extenset region year. Nah, Nah, sudah tertulis segini, berarti kita sudah memberitahu ke Stata bahwa data kita ini sudah data panel dan bisa digunakan untuk analisis panel seperti extract. Jadi sekarang kita masuk ke analisis regresinya. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke perintah regresinya dengan komen extract reference use density use GDRP. Nah, perintah ini digunakan untuk menjalankan regresi panel, di mana private range ini adalah variabel dependennya atau Y. Nah, sedangkan density, use, dan GDRP ini adalah variabel independennya atau X. Jadi kita tinggal enter saja. Nah, di sini akan muncul secara default, Stata akan menggunakan model random effect dulu dengan p-value-nya lebih dari 0,05 yaitu 0,6663. Setelah kita menjalankan regresi panel dengan model random effect, sekarang kita ingin memastikan apakah model random effect ini memang lebih tepat dibandingkan fixed effect. Untuk itu, kita akan melakukan uji Hausman-nya dengan komen extract. Kita masukkan variabel dependennya dan variabel independen. Use GDRP. Setelah itu kita taruh koma dan ketik FE. Enter saja. Nah, ini hasilnya. Jika p-value-nya kurang dari 0,05, maka kita menggunakan fixed effect. Di sini hasilnya lebih dari 0,05 yaitu 0,7843, artinya kita tidak memakai fixed effect.
Jadi sekarang kita simpan saja hasilnya dengan komen estimated. Nah, ini sudah otomatis tersimpan ya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk random effect dengan komennya extract sama kayak tadi. Kita tambahkan variabel independent dan dependent. Density, use GDRP. Nah, kalau tadi di belakang komanya itu FE, di sini kita ganti dengan RE. Kita enter saja. Nah, di sini muncul hasilnya. Jika p-value-nya lebih dari 0,05, artinya kita harus memakai random effect. Jadi di sini hasilnya menunjukkan ada 0,663. Berarti udah lebih dari 0,05, berarti kita harus memakai random effect. Nah, hasilnya ini harus kita simpan kayak tadi dengan komen estimated stop. Kita enter saja. Ini juga sudah otomatis tersimpan ya. Nah, terakhir kita uji Hausman. Tinggal memastikan apakah model random effect memang lebih tepat dibandingkan random effect. Komennya yaitu Hausman FERE. Nah, enter. Nah, di sini hasilnya sudah muncul, di mana hipotesis nolnya atau H0 random effect itu lebih efisien dan tidak ada perbedaan sistematis antara RE dan FE dengan nilai probability lebih dari 0,05, yaitu 0,1002. Yang artinya gagal tolak H0, maka RE lebih tepat digunakan. Jadi kesimpulannya teman-teman, meskipun fixed effect menunjukkan bahwa variabel GDRP signifikan, hasil Hausman test menyarankan bahwa model random effect lebih cocok untuk digunakan. Sebelum lanjut ke uji-uji asumsi klasik, pertama-tama kita ubah dulu semua variabel menjadi bentuk logaritma natural. Ini bertujuan untuk menyederhanakan pola hubungan antara variabel dan mengurangi kemungkinan heteroskedastisitas atau outlier ekstrim. Nah, komennya itu kita generate dulu semua variabel independen dan dependennya. Generate log, seperti ini komennya ya. Private range. Kita harus perhatikan baik-baik komennya agar tidak bakalan merah. Nah, begitu berikut juga variabel independennya. Nah, saja. Nah, setelah semua variabel sudah dalam bentuk log, kita gunakan variabel ini untuk analisis dan pengujian selanjutnya. Langkah berikutnya adalah melakukan uji multikoliniaritas. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan yang sangat kuat antara variabel independen. Jika ada, maka bisa menyebabkan estimasi regresi menjadi bias. Nah, komennya itu ada dua. Yang pertama kita regresi dulu. Regresi semua variabel dependen dan independennya. Yang udah terlog ya. Yang udah terlog, yang sudah kita ubah log ke logaritma. Log private range, density, just, dan log GDRP. Nah, sudah jika semuanya sudah seperti ini, kita enter saja. Terus komen yang kedua itu FIP. Hanya kayak gini. Terus enter. Nah, sudah muncul interpretasinya. Jika nilai FIP di bawah 10, maka tidak ada indikasi multikoliniaritas tinggi. Nah, di sini hasil FIP-nya menunjukkan kurang dari 10, yaitu 1,19. Artinya tidak terjadi multikoliniaritas. Selanjutnya kita masuk ke uji heteroskedastisitas untuk mengecek apakah variance error dari model kita konstan atau tidak. Karena Esterek tidak langsung mendukung uji ini, maka kita gunakan regresi OLS dengan komennya. Yang pertama pasti regresi dulu, semua regresi logaritma dari variabel dependen maupun independen. Nah, terus kita enter saja. Terus yang terakhir itu kita komen HET test.
Oke, kita enter saja. Nah, jika nilai probability lebih besar C2 kurang dari 0,05, maka ada indikasi heteroskedastisitas. Nah, di sini hasilnya probability-nya lebih besar dari 0,05, yaitu 0,2676. Artinya tidak ada indikasi heteroskedastisitas. Nah, langkah terakhir dalam uji asumsi klasik adalah uji normalitas terhadap residual. Ini kita lakukan dengan mengambil residual dari regresi OLS, lalu diuji dengan Swills crash test atau SK test. Komennya seperti biasa, kita regresi dulu semua logaritma independen dan independennya. Habis itu kita enter. Setelah itu kita predik dulu hasilnya. Predik resid, residual. Predik resid residuals. Enter saja. Habis itu kita terakhir yaitu Swills test. Swills crash. Nah, enter. Kalau probability lebih besar Z, lebih besar dari 0,05, maka residual berdistribusi normal. Tetapi jika lebih kecil, seperti yang tertera pada hasil data ini yaitu 0,0000, maka residual tidak normal. Meskipun dalam regresi panel, ini bukan masalah besar karena CLT tetap menjamin estimasi konsisten. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan transformasi log dan menguji semua asumsi klasik, mulai dari uji Hausman, multikolineritas, heteroskedastisitas, hingga normalitas residual. Meski ada beberapa asumsi yang mungkin tidak sepenuhnya terpenuhi, namun model log regresi panel tetap bisa digunakan selama hasilnya konsisten dan interpretasinya logis. Semoga tutorial ini membantu kalian dalam memahami proses analisis regresi panel di Stata. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.